Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pagi-pagi bro. Hari ini hari masuk pertama kali ke kantor setelah kemarin gue sempat sakit beberapa hari, kurang touring kali ya. Yuk kita mulai. Bismillah. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Jadi pagi ini gue bawa si badak IR6 dan gue mau ngebahas tentang yakin lo beli moge. Jadi sebelum beli moge gue kasih tahu itu gue kasih tahu ya. Pertama, kenapa lo harus beli moge? Pengen, cita-cita dan keinginan dari kecil, ya kan? Impian cowok, impian semua anak cowok itu punya moge, iya nggak? Dan alhamdulillah impian gua salah satunya sudah tercapai, yaitu punya moge. Nah, karena ngejar impian, pasti kita bisa berharap kita punya uang, kita beli gitu kan. Oke, kita bisa beli, tapi lu juga harus mikirin biaya-biaya lain saat lu udah beli. Pertama, kalau lu beli moge bekas kayak gua, moge second, adalah lu berarti harus apa ya, lo harus milih tempat yang punya rekomendasinya baik. Karena moge second itu kan lo harus tahu kondisinya ya. Kalau lo nggak tahu bengkel, nggak tahu orang yang bisa milih moge bagus apa enak dipakai atau udah hancur, sebaiknya lo beli di showroom yang sudah ternama dan kredibilitasnya udah ketahuan. Kalau gua milih waktu itu RNG Motorsport di BSD. Terus kedua, kan ini mainan baru lo ya, pasti lo butuh mekanik, butuh perawatan. Nah, apa aja sih perawatannya kalau lo beli moge second? Pertama, biaya perawatannya, kalau misalkan lo dapat moge bannya udah mulai udah mulai nggak bagus lah, kurang bagus, berarti ada biaya ban. Ganti ban moge itu tidak seperti motor matic ya. Pertama, dia kesusahan untuk nyari bannya, karena di Planet Ban juga belum tentu ada, ukurannya kan lebih gede dan pastinya lebih mahal. Untuk ganti ban tuh sekitar 5 juta sampai 6 juta. Itu dengan merek Badleg ya. Terus kemudian setelah ganti ban, biaya perawatan, karena moge second berarti lo harus ngecek macam-macam ya. Pasti ya, makanya gue rekomendasiin pilih showroom, karena kan lo nggak tahu nih kira-kira apa aja yang diganti, karena on the real lumayan mahal. Untuk ganti oli aja itu sekitar 600.000. Terus kemudian belum ganti yang macam-macam, belum servisnya, biaya servisnya
Nah, itu lu harus sedia anggarannya. Ganti ban udah 5 juta, 5 juta sampai 6 juta. Terus udah gitu perawatan, ganti oli macem-macem, dan itu biaya perawatan lah. Kalau biaya ganti ban ganti oli itu aja, oli aja udah 600.000 ya. Nah, terus ganti oli, belum ganti macam-macam filter kayak gitu ya, hampirlah kayak Avanza dengan servis itu sekitar 1,5 lah, 1,5. Itu baru perawatan per 6 bulan. Terus kemudian dari segi lain, dari segi motor dulu ya, yaitu adalah biaya ganti nama, balik nama jadi nama lu, untuk bisa lu perpanjang. Nah, biaya balik namanya itu sekitar 5 juta. Gua gitu dapat motor ini dengan plat F itu sekitar 5 jutaan ganti nama jadi nama gua, lumayan ya. Terus 5 juta. Terus selain itu, selain ganti nama, nah terus kemudian adalah udah sih itu ganti plat. Terus belum lu ganti aksesoris kalau misalkan lu mau modif ya. Nah, sekarang kita posisi berkendaranya. Berkendara moge itu beda dengan motor matic atau motor misalkan kopling lainnya. Kenapa? Karena beratnya itu kalau IR6 itu 200 kilo selain berat badan lu. Jadi kalau sama gua 100 kilo, jadi gua sebenarnya 300 kilo di jalan. Nah, terus kemudian handling ya, beloknya juga agak beda. Nggak bisa langsung belok, lu bisa jatuh bego kalau langsung belok. Jadi sebaiknya adalah lu harus belajar dulu. Dan SIM-nya juga beda kan, nah kayak gitu. Tadi belok tuh nggak bisa langsung belok gitu, apalagi kalau belok patah gitu kan. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Lo harus bisa handlingnya, dan untuk memperlancar itu harus lo pakai. Kalau lo nggak pakai, pasti lo nggak akan bisa. Tetapi setelah lo udah bisa, udah nyaman, pasti lo ketagihan karena torsinya untuk ER6 ini gokil. Kenapa gua pakai harian? Karena satu, keuntungannya adalah irit sama seperti motor biasa. Yang kedua, gue biasain fisik gue, karena kan kalau touring jauh kan pasti gue pakai motor ini ya. Nah, gue biasain fisik gue untuk ngerasain medan kalau macet emang PR. Tetapi kan kita nggak bisa berharap bahwa di jalan itu nggak selalu macet. Iya nggak? Tadi kan agak macet tuh, karena gue udah agak kesiangan. Ini gue berangkat kerja jam 6:30.
jadi ya agak macet. Kalau moge lu jarang pakai, lu pasti akan penyesuaian lagi saat lu makainya. Apalagi kalau jarak jauh, fisik lu harus kuat bro, karena beratnya beda. Dan nggak bisa asal selap-selip aja. Lo harus bisa handling karena beratnya beda dan capeknya juga beda bro. Apalagi kalau macet itu PR banget, fisik lo bakalan habis kalau lo touring terus kena macet. Fisik lo bakalan habis bro. Makanya kalau lu pakai moge lu juga harus bisa olahraga, sekalian olahraga sih sebenarnya. Ini gue baru pertama kali berangkat 6:30, rupanya macet. Ini gue lah jalan potong aja. Karena motor ban gue kan baru nih, dan itu katanya nggak boleh ngegas dulu karena mungkin ada lilinnya kan. Jadi ya lebih baik gue lewat jalan potong.
Jadi lo yakin masih beli moge? Yakin aja bro. Sama sih yakinnya waktu lo beli Pertamax 12.000 sekarang 16.000 kan. Rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Sekarang udah jam 7. Ngejar absen nih gua. Karena gua masuk 7.30 bro. Nah harga waktu gue beli itu 75-an secondnya tahun 2012. Jadi sekarang udah 2 tahunan lah, 2 tahun 3 tahunan. Oh iya, tambahan adalah tinggi badan lu. Gua tingginya 165. Moge itu rata-rata tinggi ya. Jadi gue kemarin sempat gue turunin eh, tingginya nih IR6 si badak ini. Gue turunin sedikit karena gue biasanya jinjit. Nah kalau jinjit itu kalau di jalanan kayak di Jakarta nggak problem. Tapi kalau di jalan datar nggak problem. Tapi kalau misalkan di tanjakan itu adalah bikin masalah. Dengan lo jinjit atau lo napak satu kaki saat di tanjakan seperti itu lo akan kesulitan. Kesulitannya lo akan kesulitan karena lo harus nahan beban bobot 200 kilo. Jadi saran gua kalau misalkan tingginya kayak gue nih 165 itu nggak bisa tuh dipakai buat di jalanan yang macet-macetan, itu capek banget karena ngaruh banget berat kalau tingginya kurang tuh ngaruh banget, itu capek banget nahannya. Gua waktu itu jinjit dan itu bikin capek. Akhirnya gue minta tolong sama mekanik gue untuk diturunin, jadi gue bisa napak. Akhirnya gue juga sekarang pakai sepatu yang agak tinggi biar napaknya makin oke. Nah itu PR tuh, apalagi kalau misalkan lu touring ke puncak yang pasti macet ya, yang pasti kemungkinan besar macet. Terus lu jinjit, oh PR banget deh, capek banget. Karena bawa moge itu nggak gampang. Ya maksud gua
berat badan kalau Jakarta aja masih aman, tapi kalau touring yang kena macet itu PR banget. Energi lo bakalan habis sih. Energi lo bakalan habis, apalagi lo jinjit udah gitu kena. Gas tipis-tipis boleh lah ya. Gue belum berani kenceng banget. Lagian juga pagi-pagi kan, udah mulai rame jalanan. Jadi ya nggak usah kenceng-kenceng aja. Lagian ban baru, asik asik. Alhamdulillah ya bro. Iya. Oke bro, sampai sini aja. Jangan lupa happy, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Jangan lupa selalu say alhamdulillah, supaya kita selalu bersyukur dan selalu ditambahkan nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bye bro.